Syukur bagimu, Tuhan. Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kami dari jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua, hari ini tanggal 4 April tahun 2022. Secara resmi kami adakan acara peluncuran buku panduan perkabungan massal doa puasa 40 hari 40 malam serentak Papua Barat dan Papua Niguinea yang akan dimulai pada tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 jam 12 siang. Secara resmi atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami membuka acara peluncuran buku ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini kami menaikkan puji dan syukur karena atas pertolongan dan rahmat-Nya dan juga bimbingannya. Tuhan memberikan kesempatan yang indah ini untuk meluncurkan buku ini, buku panduan doa dan puasa 40 hari 40 malam. Yang kami sudah rencanakan dari jauh sebelumnya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Jadi buku ini merupakan hasil pergumulan bangsa Papua yang secara ringkas kami sudah kasih masukan apa yang kiranya bangsa ini, bangsa Papua harus dilakukan. Kami menceritakan perjalanan bangsa Papua, kenapa sampai hari ini kita belum lepas dari cengkeraman penjajahan dari negara Indonesia dan para sekutunya. Perjuangan bangsa Papua itu bukan tiba waktu tiba akal, bukan karena tergerak atau terdorong karena kontak dengan dunia luar, bukan karena didorong juga oleh Belanda, tapi perjuangan bangsa Papua itu sudah diawali oleh para moyang bangsa Papua di seluruh tanah Papua, bahkan sampai di Malaysia ada gerakan-gerakan spiritual yang dibangun. Jadi gerakan-gerakan yang spiritual yang dibangun itu tujuannya adalah mendambakan zaman bahagia atau zaman keemasan. Jadi mereka merindukan figur-figur tertentu di dalam suku-suku masing-masing. Ya, jadi mereka merindukan figur-figur itu muncul untuk memberikan keadilan dan kedamaian, memberikan anugerah. Jadi mereka mengharapkan zaman bahagia, zaman keemasan Papua. Jadi gerakan itu sudah muncul. Nah, ketika kita kontak dengan dunia luar, gerakan spiritual yang dibangun itu setelah sudah mengetahui baca dan tulis, akhirnya gerakan spiritual yang hanya berpusat di hati nurani, dia diimbangi dengan akal budi. Sehingga sampai hari ini, perjuangan bangsa Papua sulit dicabut dari akarnya, karena dia mendarat di atas perjuangan kita punya moyang. Ada gerakan spiritual yang dibangun itu. Jadi sulit diberantas, sulit dibasmi. Perjuangan bangsa Papua untuk dari sisi politik itu sudah sampai di puncak. Nah, perjuangan bangsa Papua sudah 60 tahun kita berjuang.
Kenapa sampai 60 tahun kita lalui? Bangsa Israel itu hanya 40 tahun saja mereka mengembara di padang gurun. Tetapi bangsa Papua mengembara sudah 60 tahun. Tuhan kasih tahu bahwa dalam petunjuk tanggal 1 Desember tahun 1961 bangsa Papua sudah merdeka. Tapi Tuhan menunda kemerdekaan itu menunggu waktu yang Tuhan sudah tentukan. Dan ini waktu yang sedang bergulir, yang Tuhan berikan kepada bangsa Papua. Ini waktu yang emas. Tuhan mau pulihkan negeri ini dengan jalan damai. Karena kemerdekaan itu ditunda saja, menunggu waktu yang Tuhan tentukan menjelang akhir zaman. Karena bangsa Papua disiapkan untuk menyambut Yesus yang akan datang ke dunia ini untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Karena itu kemerdekaan bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu kemerdekaan kita ditunda. Selama ini kita hanya berjuang, itu yang sisi yang jasmaninya, sisi politiknya. Tapi ada satu sisi yang selama ini kita lupakan. Sesungguhnya perjuangan bangsa Papua itu seperti satu mata keping logam. Ada dua sisi. Sisi yang satu adalah sisi perjuangan jasmaninya, yang sisi yang satu adalah perjuangan rohaninya. Tapi yang selama ini kita berjuang adalah yang sisi yang jasmani, perjuangan untuk politik, kemerdekaan politik. Sementara ini kita mengabaikan yang kemerdekaan rohaninya. Nah, karena itu Tuhan mau pulihkan negeri ini dengan jalan damai, dan tanggal 13 Mei tahun 2021 pada jam 12 siang Tuhan sendiri bicara, Allah sendiri bicara. Tuhan dia akan pulihkan negeri ini dengan jalan damai. Tuhan tidak mau tumpahkan darah lagi di atas tanah ini. Tuhan sendiri yang bicara. Tuhan kasih tahu bahwa bangsa ini harus memulihkan diri, harus menguduskan diri sebelum Tuhan memulihkan negeri ini. Karena itu, berdasarkan petunjuk kami sudah buat panduan ini. Jadi, kita melaksanakan kehendak Tuhan, itu baru Tuhan akan pulihkan negeri ini. Selama ini kita belum melaksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Ya, kehendak Tuhan itu ada di dalam buku ini. Kami tidak perlu jelaskan panjang lebar. Karena bagian yang sisi yang rohaninya selama ini kita tidak kerjakan. Kita hanya berjuang yang sisi yang politik. Karena kemerdekaan bangsa Papua itu tidak sama dengan kemerdekaan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kenapa? Ya karena kemerdekaan bangsa Papua itu adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena itu setelah Tuhan memulihkan negeri ini, yang akan masuk ke sana adalah mereka semua, siapa saja yang menguduskan diri, yang bertobat, yang berdamai dengan siapa saja, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Hanya mereka ini yang akan masuk ke sana. Seperti bangsa Israel. Tidak semua orang Israel itu, mereka semua masuk ke Kanaan. Mereka yang melawan perintah Allah. Mereka yang menyembah berhala. Mereka yang bersungut-sungut. Mereka yang tidak percaya penuh kepada Allah melalui Musa. Mereka semua itu mati habis di padang gurun selama 40 tahun. Mereka yang masuk ke sana adalah mereka yang murni, yang menguduskan diri, yang menjaga kemurnian hatinya, menjaga kemurnian dirinya. Itu yang masuk ke Kanaan. Nah, demikian pula bangsa Papua. Tidak semua orang Papua akan masuk ke sana. Itu perintah Tuhan yang Tuhan kasih tahu melalui utusannya. Hanya mereka, siapa saja yang menguduskan diri, yang bertobat, yang berdamai dengan siapa saja, termasuk berdamai dengan musuh. Terus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kenapa kita harus berdamai dengan musuh? Ya karena apa? Kemerdekaan bangsa Papua itu ditunda, menunggu waktunya Tuhan. Karena itu kita harus berdamai juga dengan Indonesia. Kita harus berdamai juga dengan Amerika. Kita harus berdamai juga dengan Belanda. Termasuk negara-negara yang lain yang menyakiti hati kita. Kita juga berdamai dengan sesama kita. Kita juga harus berdamai dengan para leluhur. Karena kita tidak membangun hubungan baik
dengan mereka. Kita tidak berdamai dengan mereka. Akhirnya kita harus berdamai juga dengan leluhur. Kita juga harus berdamai dengan semua ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita. Karena apa? Segala sesuatu itu baik adanya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Tidak ada yang tidak baik. Kenapa sampai semua yang Tuhan ciptakan itu hancur? Karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dosanya apa? Dosa kesombongan. Adam dan Hawa itu melakukan dosa kesombongan. Kenapa dikatakan dosa kesombongan? Karena ular itu kasih tahu, ketika kamu memakan buah ini, mata kamu akan terbuka dan kamu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sama seperti Allah. Dia kasih tahu. Jadi dia mau ingin menyamai seperti Allah. Berarti itu dosa kesombongan. Dunia ini hancur karena kesombongan manusia. Untuk menguasai dunia. Untuk menaklukkan sesama. Untuk menaklukkan daerah. Demi untuk apa? Demi untuk perut, kepentingan perut. Bangsa Papua itu ditaklukkan di bawah 3 semboyan. Gold itu emas demi kepentingan ekonomi. Gospel itu Injil, itu pekabaran Injil. Terus glory itu demi kehormatan kejajahan. Jadi bangsa Papua itu ditaklukkan di bawah gold, gospel dan glory. Emas, pekabaran Injil dan kejajahan. Jadi demi untuk kepentingan itu. Tapi kita bersyukur. Kita kedatangan mereka mempersiapkan bangsa ini, bangsa Papua. Jadi ini maksud Tuhan. Jadi kita dari satu pangkuan ke pangkuan yang lain. Dari pangkuan Belanda ke pangkuan Jepang. Dari pangkuan Jepang ke pangkuan Belanda. Dari pangkuan Belanda ke pangkuan Indonesia. Dan besok kita akan kembali ke pangkuan Papua sendiri. Nah, karena itu Tuhan meminta bangsa ini harus menguduskan diri. Jadi doa dan puasa yang ada dalam panduan ini memang tanggal 4 April sampai dengan tanggal 13 Mei tahun 2021 itu kita adakan waktu itu doa dan puasa Papua Papua Malam. Tapi Tuhan kasih tahu melalui utusannya bahwa tidak semua orang Papua ikut doa dan puasa. Pada waktu itu hanya sedikit orang Papua, dan dikasih tahu juga bahwa dalam doa puasa itu PNG tidak dilibatkan. Dikasih tahu bahwa bagaimana kalau PNG tidak dilibatkan dalam doa puasa, bagaimana nantinya setelah kamu merdeka, bagaimana kamu akan hidup bersama kalau PNG mereka tidak memulihkan diri, kalau tidak menguduskan diri. Karena dikasih tahu Tuhan mau pulihkan dari Sorong sampai, dari Pulau Misol, Sorong sampai Samara. Tuhan mau pulihkan itu. Selama ini kita berjuang untuk pembebasan Papua Barat. Tapi Tuhan punya rencana itu pembebasan dari Pulau Misol, Sorong sampai Samara. Karena itu gerakan yang kita ada bangun, gerakan doa ini, gerakan spiritual ini, kita bangun itu dari Sorong sampai Samara. Kami sudah tanggal 31 Desember, kami sudah PNG 31 Desember tahun kemarin, tahun 2021, 1 minggu lebih di sebelah, mereka di sebelah, kami tahun baru di sebelah, dan mereka sudah sambut. Mereka bilang ini yang kami tunggu, karena ini waktu Tuhan. Roh Kudus sudah kasih tahu bahwa gerakan ini harus dibangun dari Pulau Misol, Sorong sampai Samara. Jadi mereka di sebelah sudah sambut dengan baik. Jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua di PNG sudah dibentuk, yang diketuai, yang koordinatornya adalah Bapak ini, Pendeta Petrus Noma. Beliau itu adalah koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua di PNG. Saya di sini sebagai koordinator jaringan doa rekonsiliasi untuk pemulihan Papua di Papua Barat di sini. Ya, kalau yang saudara ini adalah yang Cipi Gome yang ada di sana. Beliau ini membantu saya karena atas petunjuk Tuhan meminta saya untuk ambil dia untuk PNG. Akhirnya beliau ini bersama dengan Bapak ini, dengan mereka setelah mereka sedang kerja. Ini saudara Petrus yang Cipi Gome sebagai asisten Sorong Samarai.
Jadi ke sini, ke sebelah, ke sini, ke sebelah. Jadi ini gerakan kemuliaan yang kita sedang bangun. Hanya perjuangan untuk kebebasan Papua Barat saja sampai Yesus datang tidak akan merdeka. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dari ujung sampai ujung Papua harus lepas. Kenapa? Ya, mereka juga belum merdeka penuh PNJ, walaupun mereka sudah merdeka. Tapi mereka ada di bawah kekuasaan Inggris karena kepala negaranya adalah Ratu Inggris. Mereka hanya dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, karena itu mereka juga punya kerinduan yang besar. Dan itu bukan rencana dan kehendak mereka, tapi ini kehendak Tuhan. Kemerdekaan, jadi mereka juga belum merdeka penuh. Walaupun mereka sudah penuh, sudah merdeka, tapi belum. Mereka masih di bawah kekuasaan Inggris. Karena itu gerakan ini dibangun dari Pulau Misol Sorong sampai Samarai. Dan gerakan ini harus dibangun untuk kebebasan seluruh negeri, untuk pemulihan negeri ini. Dan kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi gerakan yang harus kita bangun sekarang adalah gerakan pembebasan Pulau Misol Sorong sampai Samarai. Karena itu rencana dan kehendak Tuhan. Kalau hanya bicara untuk Papua merdeka, Papua Barat saja tidak bisa. Pembebasan Sorong Samarai. Karena itu gerakan ini kita harus bangun. Dan Tuhan hanya minta bangsa Papua harus memulihkan diri. Karena Tuhan dengan caranya sendiri Tuhan memulihkan negeri ini. Itu yang kami mau sampaikan pada kesempatan ini. Dan di dalam panduan ini kita ada kasih masukan di sini, ada cara garis besar. Itu prakata, daftar isi, pengantar, latar belakang, landasan perjuangan Papua, alasan mendasar kita menggelar doa dan puasa, pakai hikmat Tuhan untuk terbebas dari tirani, patokan petunjuk doa puasa 40 hari 40 malam, model doa puasa, tujuan doa puasa 40 hari 40 malam, doa puasa yang dikehendaki oleh Allah, tindakan rekonsiliasi atau perdamaian yang harus kita lakukan, jangan kita bimbang dan ragu, ketentuan-ketentuan doa puasa yang harus ditaati, terus beberapa catatan penting dan kesimpulan. Jadi buku kecil ini tidak banyak, ini 12 halaman saja. Kalau kita fotokopi itu, fotokopi biasa, itu dengan sampul itu 5.000. Jadi kita bayar kalau fotokopi 5.000. Kalau hanya fotokopi saja tanpa sampul, itu 4.000. Jadi ini simple saja. Ini 12 halaman bolak-balik kita buat buku. Jadi kepada saudara semua, kalau mau fotokopi ini kasih lepas di tengah-tengah ini kasih lepas. Ini kasih lepas baru fotokopi, baru nanti kasih tahu bisa dijilid kembali lagi. Jadi setelah fotokopi dibuat buku seperti ini, kasih tahu mereka. Kasih tahu di tempat fotokopi kalau ini 5.000 bayar 5.000. Ya dengan sampul sekalian ya. Ya tapi kalau fotokopi warna nanti biayanya mahal. Jadi fotokopi hitam putih saja. Nah itu. Kalau yang ini hanya 12 halaman saja ini. Jadi ini bisa kasih lepas tengah baru kita fotokopi perbanyak. Kalau yang ini kita siapkan itu untuk umum punya. Ini untuk umum punya. Ini hanya 2 halaman saja. Ada penjelasan singkat dan ketentuan-ketentuan doa puasa ada di dalam. Ini untuk umum, untuk masyarakat. Kalau yang ini para cendekiawan. Karena cendekiawan itu bertanya banyak. Karena itu perlu ada penjelasan di dalam. Orang yang cerdik pandai itu bertanya banyak. Kenapa harus kita begini? Kenapa harus kita begini? Karena itu perlu ada penjelasan. Jadi kepada cendekiawan bisa miliki buku ini, bisa fotokopi. Kalau untuk masyarakat umum ya sudah ini cukup ini saja bagi fotokopi. Jadi kita siapkan ada dalam beberapa bentuk buku. Jadi yang ini adalah bahasa Indonesia untuk Papua Barat. Yang ini buku ini adalah bahasa Inggris untuk panduan untuk mereka di sebelah. Yang ini bahasa Inggris. Jadi nanti di sebelah untuk PNG orang yang bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa tujuan doa dan puasa itu penting kami mau tekankan sini. Tujuan doa dan puasa itu hanya 3 hal saja. Kita punya wujud doa itu hanya 3 hal. Pertama itu pemulihan diri. Memohon kepada Tuhan untuk mengampuni segala salah dan dosa kita. Jadi bertobat, berdamai, dan
bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, kenapa kita harus berdamai? Supaya Tuhan mengampuni dosa kita, maka terlebih dahulu kita harus berdamai dengan mereka. Kita melepaskan pengampunan. Itu ada dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus sendiri ajarkan seperti itu. Kasihilah musuhmu. Ya, berdamailah dengan sesama. Itu ada di dalam itu. Seperti kami pun mengampuni dosa orang lain. Nah, seperti itu. Supaya Tuhan juga mengampuni dosa kita, kita juga harus melepaskan pengampunan mereka yang menyakiti hati kita. Termasuk Indonesia, termasuk Amerika, termasuk Belanda, termasuk siapapun dia. Karena kemerdekaan Papua hanya ditunda saja. Menunggu waktunya tuh. Dan ini waktunya tuh. Jadi kita punya deklarasi itu dan proklamasi itu banyak. Jadi terakhir kita lihat Tuhan mau pulihkan yang mana. Jadi kita tidak bisa memaksakan salah satu. Ini. Karena apa? Ada 11 deklarasi, ada 11 proklamasi. Kita tidak bisa paksakan. Kita ikuti rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan mau pulihkan yang mana. Jangan memaksakan. Jadi kita terima bersih. Karena Tuhan kasih tahu. Pada kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa jangan ragu-ragu. Karena Tuhan Allah yang pernah menolong bangsa Israel masih hidup sampai saat ini. Tuhan yang menyertai Musa melakukan mukjizat, tanda-tanda heran, masih hidup sampai saat ini. Karena itu bangsa Papua jangan ragu-ragu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan mau melakukan perkara yang besar di atas tanah ini. Dan mau mewujudkan rencana dan kehendaknya di atas tanah ini. Mau mewujudkan tanah suci, negara suci Papua di atas tanah ini. Karena itu jangan ragu-ragu, jangan bimbang, ini waktu Tuhan. PNG juga mereka sedang bergerak, mereka punya kerinduan yang besar untuk Papua Barat dan Papua Timur bersatu. Dan gerakan ini harus dilakukan. Doa dan puasa, pujian dan penyembahan seluruh negeri. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kita harus percaya penuh. Pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya, pesan yang sama juga Tuhan sampaikan kepada siapapun dia yang pesan itu disampaikan oleh Allah. Hamba-hamba Tuhan sudah tahu, baik dalam sistem gereja maupun di luar sistem gereja. Bahkan orang lain juga Tuhan sudah kasih tahu tentang masa depan Papua. Orang lain sudah tahu, tapi kita sendiri diam-diam. Sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Oke, demo juga penting. Seminar penting dan lain penting. Tapi jangan kita abaikan. Karena hanya yang menguduskan diri, yang bertobat, berdamai, dan bersatu dalam rencana kehendak Tuhan yang akan diizinkan masuk ke tanah suci Papua. Banyak orang Papua sedang mati itu karena apa? Ini sedang dalam proses seleksi. Pembersihan. Pembersihan dalam hal ini bahwa Tuhan sedang ambil satu persatu. Ini pembersihan. Dan menjelang pemulihan bangsa Papua pada malam harinya itu pembersihan akan terjadi. Semua yang tidak bertobat akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa yang Tuhan sudah siapkan. Jadi ini jangan anggap remeh. Orang Papua mati banyak itu karena apa sekarang? Bukan mati karena corona. Corona Tuhan sudah lindungi kita. Supaya apa? Bangsa Papua harus sadar. Jangan anggap enteng bahwa kita diselamatkan dari corona. Tuhan kasih kesempatan supaya bangsa Papua harus tunduk, menyembah, dan bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi selama ini kita hanya sombong saja. Karena apa? Orang Papua tidak kena corona. Tuhan kasih kesempatan pada bangsa Papua. Dia mau kasih tahu kepada dunia bahwa bangsa ini adalah bangsa yang saya berkati. Dan menjelang akhir zaman bangsa Papua dan bangsa Israel akan bergandengan bersama untuk mempersiapkan Yesus datang. Karena itu Tuhan dia kampanye kepada dunia bahwa saya lindungi. Saya lindungi bangsa Papua tidak corona, tidak kena corona. Karena saya punya rencana untuk masa depan bangsa Papua. Tuhan sekarang mau selamatkan sisa-sisa orang Papua. Apakah sekarang kita sudah siap untuk mewujudkan doa dan puasa kembali kepada diri kita masing-masing? Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk sampaikan kepada Niniwe. Dia mau jungkir balikan kota itu. Dan dia keliling dan sampaikan.
Akhirnya raja dari singgasana itu dia turun. Dia perintahkan selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Bahkan sampai ternak tidak dikasih makan. Entah yang sakit, entah yang masih kecil, entah bayi dan ini, semua mereka tidak makan selama 40 hari 40 malam. Tapi kita bersyukur, Tuhan dia memberikan kesempatan kepada kita untuk buka puasa itu jam 12 siang dan jam 12 malam. Jadi jam 12 siang dan jam 12 malam kita bisa makan dan minum, tapi tidak boleh sampai kenyang. Tapi model doa puasa itu Tuhan kasih tahu dalam penglihatan 2 hari 2 malam. Tuhan kasih tahu bahwa model doa puasa harus sama seperti Niniwe. Semua berhenti dari rutinitas. Tidak masuk sekolah, tidak masuk kuliah, tidak masuk kantor. Tidak kerja. Kenapa? Ya, karena kalau pergi ke sekolah, pergi ke kantor, kalau kerja dan lain-lain, ada orang yang tidak akan doa dan puasa. Mereka akan ganggu kita. Ada jam-jam doa, jam 9, jam 6, jam 12, jam 3 itu ada jam-jam doa. Nanti jam-jam doa itu terganggu, akan terlewatkan. Karena itu semua berhenti dari rutinitas selama 40 hari 40 malam. Tapi untuk kalian yang mahasiswa dan anak sekolah, jangan goyah. Karena doa dan puasa kita akan lakukan pada tanggal 21 Juni jam 12 siang sampai 31 Juli 2022 jam 12 siang. Artinya bahwa kamu bebas karena di antara itu kalian libur. Dan itu Tuhan sendiri yang tentukan. Tanggal 12 Oktober 2021 Tuhan kasih tahu dalam penglihatan melalui utusannya bahwa bulan Juli nanti ambil doa dan puasa. Dan ini kami sudah sepakati dengan koordinator ini. Tanggal doa puasa sesuai petunjuk Tuhan harus sepakat dengan PNG. Jadi kami sudah ke PNG, kami sudah sepakat. Dan beliau sudah tanda tangan ini. Panduan ini beliau sudah tanda tangan. Beliau sudah tanda tangan ini dan saya tanda tangan sebagai koordinator Papua Barat dan Papua PNG. Jadi kami mau sampaikan pada kesempatan ini bahwa ini perkabungan massa. Kalau berkabung itu artinya apa? Ya kita harus berkabung karena apa? Kita sedang habis. Orang Papua sedang habis. Kita sedang habis. Dari segala sisi kita dibunuh, kita habis. Karena itu kita berkabung selama 40 hari 40 malam. Kita harus duduk merata dan menangis. Kasih kepada Tuhan, pulihkan kami. Bangsa di ujung timur. Kita harus menangis seperti Niniwe. Raja turun dari singgasana. Karena itu pada kesempatan ini kita mau sampaikan kepada Gubernur Papua dan Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat. Dan juga Perdana Menteri di PNG. Dan pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh negeri ini. Termasuk pemimpin gereja, pemimpin perjuangan, pemimpin komponen. Jangan anggap remeh dengan doa dan puasa. Jangan seperti nasibnya sama ketika zaman Nuh. Nuh kasih tahu kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kamu harus siapkan kapal, kamu harus siapkan batera. Tapi dia dicaci maki, dia diolok-olok. Akhirnya apa yang terjadi? Hanya keluarga Nuh, hanya 8 orang yang diselamatkan. Yang lain semua dibunuh, habis dalam air bah selama 40 hari 40 malam. Jangan sampai nasibnya menimpa seperti itu. Niniwe selamat karena raja perintahkan 40 hari 40 malam, raja sendiri turun. Jangan kau para pejabat yang ada dalam sistem, jangan kau hanya bertahan dengan kau punya posisi, tahta dan jabatan, harta kekayaan dan lain-lain. Karena itu hanya sementara saja. Jangan sampai engkau menyesal. Kami ini bukan Tuhan Allah, tapi kami ini hanya sebagai hamba yang menyampaikan pesan seperti Nabi Yunus diutus ke Niniwe, seperti Nabi Yohanes kasih tahu kepada bangsa Israel untuk siapkan jalan. Jadi kami hanya sampaikan pesan dari Tuhan. Kami hanya diutus untuk menyampaikan pesan itu.
Jadi orang Papua mau laksanakan pesan ini atau tidak kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi resikonya kena sendiri. Karena Tuhan kasih tahu melalui utusannya bahwa bagi yang menguduskan diri, bertobat, berdamai dan bersatu di dalam rencana kehendak Tuhan, mereka ini saja yang akan masuk ke tanah suci Papua. Karena apa? Tanah kudus. Seperti Musa ketika di Gunung Sinai, Tuhan kasih tahu, di mana lepaskan kasutmu, karena di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Dan pada kesempatan ini Tuhan Allah kasih tahu bahwa lepaskan salah dan dosa bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai, dan termasuk orang Papua yang ada di rantauan. Lepaskan salah dan dosa, karena sedikit lagi bangsa Papua mau masuk ke tanah suci, tanah yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini kami menyerukan kepada siapa saja, jangan anggap remeh dengan doa dan puasa ini. Ini doa dan puasa adalah hidup atau mati. Kalau betul-betul Tuhan kasih tahu dalam penglihatan dan melalui utusannya, siapa saja yang benar-benar, yang sungguh-sungguh lakukan doa dan puasa ini, dosa model apa saja Tuhan akan ampuni. Tapi dosa untuk memujat Roh Kudus Tuhan tidak akan ampuni, karena itu dosa kekal. Dosa memujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Tapi dosa-dosa lain Tuhan kasih tahu melalui utusannya bahwa dosa model apa saja Tuhan akan ampuni. Bagi mereka yang benar-benar akan ambil doa dan puasa ini. Tetapi bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh dengan doa puasa ini, mereka yang tidak tangkap seruan doa dan puasa ini, resiko tanggung sendiri. Malaikat pencabut nyawa sudah siap. Menjelang kemudian bangsa Papua akan dibersihkan oleh malaikat pencabut nyawa. Ini hidup atau mati. Kenapa harus dibunuh? Karena ini mau masuk negara suci. Ini mau masuk tanah suci. Karena itu semua yang kotor, semua yang tidak baik harus dibersihkan. Dan sesuai pesan melalui utusannya kasih tahu bahwa bangsa Papua itu kemerdekaan, bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali bersama dengan Israel, akan bergandengan bersama-sama untuk menyambut Yesus datang. Saya pikir cukup sekian untuk penyampaian doa dan puasa ini, panduan ini. Tadi saya tidak jelaskan maksud dan doa puasa ini ada 3. Pertama, pemulihan diri. Pemulihan diri itu bertobat, berdamai, dan bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita serahkan pergumulan bangsa ini ke dalam rencana dan ke dalam Tuhan. Kita kasih tahu, kami sudah cukup. Segala kekuatan, segala daya, segala yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran kita sudah curahkan. Karena itu kita kasih tahu, Tuhan ini kau sendiri silakan sudah. Tuhan selesaikan masalah ini. Jadi pergumulan doa yang kedua adalah kita serahkan permasalahan Papua ini kepada Tuhan, supaya Tuhan dia selesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Itu yang tujuan yang kedua. Tujuan dari doa puasa yang ketiga adalah kita memohon karunia, kita memohon hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan memberikan talenta yang ada ini, supaya setelah Papua dipulihkan, setelah Papua merdeka, kita masing-masing mengabdikan diri dengan kemampuan yang ada pada kita masing-masing. Entah tidak sekolah, entah sudah sekolah, kita memohon kekuatan, karisma dari Tuhan, supaya kita juga membaktikan diri, memberikan tenaga kita sesuai dengan talenta yang ada. Jadi kita memohon hikmat dari Tuhan, supaya jangan ada yang menjadi penonton setelah Papua merdeka. Jadi hikmat itu Tuhan punya. Jadi kita minta hikmat dari Tuhan. Itu 3 permohonan. Itu saja, tidak boleh tambah. Terima kasih. Kalau ada hal tertentu yang mau ditanya pada kesempatan ini, kami persilakan. Kalau tidak, cukup sekian. Saya beri kesempatan kalau memang ada 1-2 hal yang mau ditanyakan. Ada hal lain yang ada dalam tulisan ini kami tidak jelaskan karena
Itu semua ada dalam di sini. Kalau ada yang kurang jelas, saya minta, saya beri waktu. Kalau ada hal yang mau ditanyakan. Kalau tidak, sampai sekian. Ada hal yang mau dijelaskan, silakan. Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Peluncuran buku ini cukup sampai sekian. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang bisa datang bersama-sama mengikuti acara ini. Saya harap panduan ini yang dalam bentuk buku ini kasih kepada fotokopi dan kasih kepada para cendekiawan yang sudah belajar, yang bertanya-tanya banyak supaya mereka memahami. Mereka memahami rencana ini. Kalau yang ini sudah kasih ke masyarakat umum saja. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan di media yang sudah meliput. Terima kasih Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan ini bukan hasil pemikiran kami, ini bukan khayalan. Ini bukan khayalan. Kami tidak mengayal. Jadi ini pesan Tuhan seperti Nabi Yunus, seperti Yohanes, seperti Nabi Nuh. Jadi ini pesan Tuhan, seperti nabi-nabi yang lain yang Tuhan pakai. Jadi kami hanya teruskan pesan ini saja. Laksanakan, tidak laksanakan, kembali kepada pribadi masing-masing. Terima kasih. Ini adalah maksud Tuhan, ini adalah pesan Tuhan yang kami sampaikan. Dan Roh Kudus sendiri yang menyempurnakan maksud ini. Apa yang Tuhan kasih tahu. Kami adalah manusia biasa, ada hal yang kami lupa. Tuhan Yesus sendiri melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya akan menyempurnakan apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, baik secara lisan dan melalui tulisan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.